KSP Muldoko bocorkan jika proyek KF21 beramai, pertaruhkan hubungan politik Indonesia dan Korsel. KF21 beramai jadi proyek bersama antara Indonesia dan Korea Selatan alias Korsel. Proyek KF21 beramai membagi kesepakatan pembiayaan antara Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia menanggung 20% biaya pengembangan KF21 beramai, sementara sisanya bagian Korsel. KF21 beramai rencananya akan diproduksi 120 unit untuk bagian Korsel. Sementara Indonesia hendak menerima 48 unit KF21 beramai. Selain itu, Indonesia mementingkan 3 aspek dalam kerjasama ini, yakni mengenai hak kekayaan intelektual, sistem perjanjian, dan hak pemasaran. Hak kekayaan intelektual setidaknya berhubungan dengan transfer teknologi. Indonesia harus mendapatkan teknologi pembuatan KF21 beramai. Supaya kedepannya di dalam negeri Indonesia bisa membuat sendiri KF21 beramai, meski 48 unit pertama kemungkinan besar diimpor dari Korsel. Transfer teknologi menjadi masalah krusial karena AS yang ikut menyediakan pernak-pernik KF21 beramai enggan membagi ilmunya ke Indonesia. Masalah ini belum menemui titik temu hingga kini. Teknologi pembuatan KF21 beramai memang semestinya didapatkan Indonesia. Kemudian soal hak pemasaran ini juga penting. Indonesia berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan militernya lebih dulu untuk mendapatkan KF21 beramai. Setelahnya, Indonesia bisa menjual KF21 beramai ke negara lain dengan cap resmi merah putih. Hal ini seperti program kapal LPD Makassar Class di mana Indonesia mendapat teknologinya lalu membuat varian baru dan akhirnya terjual ke Filipina. Indonesia tentunya tak mau dijadikan sales KF21 beramai semata oleh Korea Selatan. Negeri ini harus bisa jadi produsen menjual sendiri produknya. Masalahnya Korsel belum tentu mau memberikan hak pemasaran kepada Indonesia, atau setidaknya menerima keuntungan dari setiap KF21 beramai yang laku terjual. Selama ketiga hal di atas belum terpenuhi, sangat riskan bagi Indonesia melanjutkan program KF21 beramai. Masalah tunggakan pembayaran memang nampaknya disengaja oleh Indonesia, sebab Indonesia ingin Korea Selatan menjamin ketiga hal di atas. Korsel pun masih menimbang ketiga hal itu. Kesalahan juga ada di Indonesia, kenapa sedari awal perjanjian dulu tak menegaskan ketiga hal di atas harus dipenuhi. Indonesia pola tak peduli soal bagaimana Korsel mendapatkan teknologi KF21 beramai, diizinkan AS ataupun tidak. Yang penting teknologi itu sampai di tangan Indonesia, urusan selain itu biar Korsel yang memikirkan. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko menjelaskan jika program KF21 beramai mempertaruhkan hubungan politik antara Indonesia dan Korsel. Pada kerjasama ini ada pertaruhan hubungan politik kedua negara. Jangan sampai ini dipertaruhkan dan harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Jelas Muldoko dikutip dari Antara pada 2 Oktober 2023. Ia juga mengakui adanya transfer teknologi dalam program tersebut. Proyek ini berkaitan dengan pengembangan SDM kita agar insinyur-insinyur kita bisa menguasai teknologi yang lebih maju, jelas dia. Program KF21 beramai, Indonesia dan Korea Selatan sendiri menelan anggaran senilai 121,35 triliun rupiah.